Apa kamu pernah terbayang seperti apa rasanya hidup seperti seekor penyu hijau? Penyu hijau adalah salah satu dari 7 spesies penyu di dunia. Biarpun disebut penyu hijau, warnanya bukan hijau, tapi lebih sering coklat ataupun zaitun. Yang hijau justru lemak yang ada di dalam tubuhnya, hasil dari pola makan mereka yang unik dan membuatnya berbeda dari penyu lainnya. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1,5 meter dan beratnya bisa lebih dari 180 kilogram. Hampir sama dengan berat seekor harimau dewasa, tapi mereka bisa melayang dengan baik di lautan seperti daun yang mengapung. Beda dengan ikan, penyu bernafas dengan paru-paru. Karena itu mereka harus naik ke permukaan air setelah menyelam beberapa waktu. Berenangnya pun tidak bisa dibilang cepat, cuma sekitar 3 kilometer per jam. Tapi uniknya, lautan adalah rumah bagi mereka, dan mereka mengenal lautan lebih dalam dari siapapun. Makhluk satu ini tercatat sebagai salah satu hewan yang melakukan migrasi terpanjang di dunia binatang. Dan perjalanan mereka dimulai dari satu pantai yang tenang di bawah butiran pasir yang nyaman. Penyu hijau meletakkan telurnya di bawah pasir, dimanapun di sepanjang pantai tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di kedalaman kurang lebih setengah meter ada sekitar 100 telur siap menetas setelah hampir 2 bulan terpendam. Suhu di dalam sarang sudah lebih dulu menentukan nasib hidup mereka. Pasir yang hangat akan melahirkan lebih banyak betina, sementara yang dingin akan banyak menghasilkan pejantan. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menghancurkan cangkangnya dari dalam. Anak-anak penyu ini tidak akan langsung menggali ke atas pasir. Kadang mereka akan beristirahat, mengumpulkan tenaganya, dan menunggu momen yang tepat. Banyak orang tidak tahu, tapi untuk anak penyu, menggali ke atas pasir menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Mereka harus menggali bersama, mendorong satu sama lain. Ketika pasir sudah menjadi dingin, yang biasanya terjadi di malam hari, mereka mulai menggali ke atas. Tidak ada petunjuk, tidak ada induk penyu yang membantu, cuma bermodalkan insting. Tapi, uniknya, setelah sampai di permukaan, anak-anak penyu ini bergerak perlahan, menuju lautan, seakan sudah tahu kemana mereka harus pergi. Menurut penelitian, anak-anak penyu tertarik dengan cahaya yang dipantulkan oleh air laut. Dan itulah kenapa tidak ada banyak bangunan di daerah konservasi penyu. Karena cahaya buatan manusia dapat menipu dan membuat anak penyu menjauh dari laut. Tapi ini bukan satu-satunya tantangan untuk menuju kebebasan. Setiap langkah menuju air penuh dengan resiko. Kepiting, burung, dan berbagai macam predator sudah menunggu. Banyak dari anak-anak ini akan mati, bahkan sebelum mencapai air laut. Dan walaupun sampai ke laut, bukan berarti hidupnya bisa lebih mudah. Ikan-ikan predator seperti barakuda dan sniper menyambut mereka dengan tangan terbuka. Dalam momen pertama pada hidupnya, anak-anak penyu sudah harus menghadapi tantangan, berat, panas, predator, dan lautan terbuka. Diperkirakan cuma akan ada 1 dari beribu anak penyu yang selamat sampai menjadi dewasa. Dan mereka yang selamat melewati fase ini akan melanjutkan petualangannya. Mereka yang selamat sampai di lautan akan memasuki sebuah fase yang disebut oleh para peneliti sebagai tahun penuh kekosongan. Alasannya karena tidak ada yang mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh penyu-penyu ini, apa yang mereka lakukan, dan kemana mereka pergi. Banyak dari mereka akan berenang mengikuti arus. Sebagian terbawa oleh arus Atlantik Utara yang deras. Sebagian menuju arus Kuroshio di Jepang, ataupun arus Pasifik Selatan, menjauh dari tempat kelahirannya. Anak-anak penyu ini akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di zona Pelajek, lautan terbuka yang sangat luas dan dalam, tanpa pernah menyentuh daratan. Kadang mereka sering ditemukan di antara tumpukan rumpai laut yang mengambang. Sargassum atau rumpai laut adalah sejenis alga coklat yang banyak tumbuh di lautan tropis. Alga ini bukan cuma sebagai tempat berlindung untuk mereka, tapi juga sebagai sumber makanan. Di fase ini, penyu hijau masih omnivora. Mereka makan apapun yang bisa ditangkap. Selain alga, mereka juga makan ubur-ubur, plankton, dan krustasia kecil, seperti udang. Hidupnya sangatlah sederhana, tapi jauh dari kata mudah, karena lautan selalu penuh dengan ancaman. Setelah 1-2 tahun, penyu hijau sudah mulai dewasa. Sekarang mereka bisa menyelam sampai 5 jam, tanpa perlu naik ke permukaan. Dan sampai di fase ini, mereka akan berpindah dan mulai hidup di perairan dangkal. Pinggiran pantai, terumbu karang, hutan mangrove adalah tempat favorit mereka. Karena di sini,
Makanan jauh lebih melimpah. Dari 7 spesies penyu di dunia, kebanyakan adalah omnivora. Mereka memakan daging dan tumbuhan, walaupun ada juga yang memakan daging, atau sepenuhnya karnivora, seperti penyu tempayan dan penyu kempi. Tapi ada satu kesamaan di antara semua spesies penyu di dunia. Mereka sangat menyukai ubur-ubur, bahkan penyu dewasa bisa memakan ratusan ubur-ubur dalam sehari. Bahkan penyu belimbing, yang ukurannya paling lebih besar di antara penyu lain, bisa makan 500-700 ubur-ubur dalam sehari, membuat penyu-penyu ini menjadi salah satu predator utama untuk mengendalikan populasi ubur-ubur. Tapi di sini masalahnya, di dalam laut sampah plastik sangat mirip dengan ubur-ubur, dan daerah perairan dangkal tempat penyu bertahan hidup seringkali dipenuhi dengan sampah-sampah plastik. Plastik yang dimakan akan berakibat fatal bagi para penyu. Diperkirakan ada banyak ribuan penyu yang mati setiap tahunnya karena sampah plastik. Padahal kita belum bicara tentang telurnya yang dirampas, perburuan dan dagingnya yang diambil, termasuk minyak dan karapasnya. Itulah alasan kenapa semua spesies penyu ada dalam kondisi terancam punah. Selama 20 tahun penyu hijau mengembara di lautan, mereka sudah melewati berbagai pulau, ribuan garis pantai, dan bermacam bahaya yang tidak sanggup semua hewan hadapi. Sekarang mereka sudah dewasa dan tidak lagi menjadi omnivora. Di umurnya yang sekarang, penyu hijau cuma makan tumbuhan. Penyu hijau yang sudah dewasa adalah satu-satunya spesies penyu yang sepenuhnya herbivora. Itulah mengapa mereka dipanggil penyu hijau. Tapi satu hal yang pasti, para penyu ini tidak akan pernah lupa tentang tempat kelahirannya dan tempat saudara-saudaranya yang mati. Karena kali ini, mereka memutuskan untuk kembali. Penyu hijau yang sudah dewasa akan menempuh migrasi ribuan kilometer untuk kembali ke tempat mereka pertama kali menatap dunia. Tidak ada peta, tidak ada petunjuk dari bintang-bintang, cuman bermodal insting. Dan mereka akan menemukan tempat kelahirannya setelah berpuluh-puluh tahun. Menurut para peneliti, penyu punya kemampuan geomagnetik yang perinting, yaitu kemampuan yang bisa merasakan medan magnet di bumi, dan setiap tempat di bumi punya medan magnet yang unik, membuat mereka bisa mengingat dan menjadikannya sebagai petunjuk arah, tapi tidak semuanya akan bermigrasi, cuman para betina, karena migrasi ini untuk meletakkan telur-telur mereka. Dan perjalanan mereka pun dimulai, kadang bisa menempuh sampai ribuan kilometer. Tergantung sejauh apa mereka telah pergi, seekor penyu hijau tercatat dapat menempuh jarak lebih dari 3.900 kilometer. Dari Chagos ke Somalia untuk kembali ke pantai tempat dia menetas. Penyu mungkin penyelam yang hebat, tapi mereka bukan perenang yang cepat. Migrasi ini bisa memakan waktu 1-2 bulan dan penuh dengan bahaya di sepanjang perjalanannya. Tapi ada satu hal yang jadi pertanyaan. Kenapa penyu memutuskan kembali ke tempat yang sama? Kenapa tidak bertelur di pantai lain? Karena sekalipun ini tempat kelahirannya, tapi ini bukan tempat dengan kenangan bahagia. Ini tempat di mana mereka terkubur di bawah pasir, merasakan bahaya pertama kali, sekaligus tempat di mana saudara-saudaranya mati. Setelah melewati perjalanan yang luar biasa jauh, mereka akhirnya sampai, bersiap untuk menguburkan telur-telurnya. Para penyu akan menunggu sampai malam tiba, di waktu pantai sudah mulai aman dan tenang, sebelum mereka naik ke daratan. Dengan kakinya yang lebar, mereka akan menghabiskan waktu yang lama untuk menggali sarang. Penyu hijau tidak selalu bertelur di tempat yang persis sama, kadang cuma di pantai yang sama, kadang cuma di wilayah yang sama, karena seekor penyu hijau bisa bertelur 7 kali dalam satu musim, yang kalau disatukan bisa mencapai 700 telur. Dan ini akan berlangsung, tiap 2 atau 4 tahun sekali. Setelah semua telur dikeluarkan, sang induk akan menutupi sarang dengan pasir, kemudian kembali ke lautan, melanjutkan perjalanannya. Tapi tahukah kamu, tidak semua pantai cocok untuk menjadi tempat penyu bertelur. Menurut penelitian, pasirnya harus cukup dalam untuk bisa penyu mengubur telur, cukup lembab untuk menjaga telur tetap hidup, cukup hangat untuk membuat telur menetas, dan cukup dekat ke laut untuk memberi peluang anak-anaknya yang berlari menuju ombak pertama mereka. Karena itu, ketika penyu hijau memutuskan untuk kembali bertelur di tempat kelahiran mereka, tanpa sadar, mereka sudah memastikan kondisi telur-telurnya berada di tempat yang sempurna. Mungkin ini bukan pantai yang paling aman, bukan juga tempat penuh kenangan, tapi disinilah kehidupan pernah mereka terima dan kini dititipkan kembali.